Ratusan pelajar SMP dan SMA se-Kabupaten Banyuwangi mengikuti pembukaan lomba video kreatif memperebutkan trofi Wakil Bupati Banyuwangi yang diselenggarakan IJTI Pokja Banyuwangi pada Jumat pagi. Dalam acara yang dibalut technical meeting tersebut, peserta diberikan materi, terutama teknik pengambilan gambar dari jurnalis senior sebelum berpacu membuat konten video yang akan dilombakan. Pemirsa, bertempat di wisata alam di Jawatan Bengculu, Kecamatan Celuring, ratusan peserta tingkat pelajar SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Banyuwangi mengikuti ajang perlombaan video kreatif bertemakan Sekolahku Hebat. Acara ini memperebutkan Piala Wakil Bupati serta Tabanas yang diadakan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI Pokja Banyuwangi pada Jumat pagi. Sejak pendaftaran dibuka mulai tanggal 16 hingga 23 Desember, tercatat sebanyak 318 peserta, terbagi dalam 106 kelompok, mendaftarkan diri untuk mengikuti lomba yang dibuka langsung oleh Wabub Sugirah tersebut. Dalam pembukaan perlombaan yang juga dihadiri oleh Wakapol Resta Banyuwangi, serta perwakilan PT Bumi Suksesindo itu, sebelum berpacu mempersiapkan karya terbaiknya, peserta juga dibekali bagaimana teknik pengambilan gambar yang baik dan benar oleh para jurnalis senior televisi ternama di Indonesia dengan memanfaatkan gawai miliknya. Kemudian bagaimana menentukan sebuah angle menarik dalam membuat karya, termasuk pembekalan ilmu jurnalistik agar video yang ditampilkan nantinya jauh dari unsur negatif. Selain mengapresiasi tingginya antusiasme para peserta, Wabub Sugirah menyampaikan agar para peserta dapat memanfaatkan sebaik mungkin kesempatan ini dalam mengembangkan potensi atau bakat yang dimiliki. Terlebih jika dikelola dengan baik, dapat diaktualisasikan menjadi pundi-pundi rupiah nantinya. Peserta diharapkan bisa membuat konten menarik, terutama potensi dari sektor pariwisata, dengan tujuan menarik investor dari luar agar mau menanamkan modal mereka di Banyuwangi. Sangat luar biasa kegiatan yang menginspirasi kepada adik-adik siswa SMK, SMA, dan sederajat. Karena disinilah kalau memang dikelola dengan baik, potensi yang ada ini akan bisa diaktualisasikan dan mendapatkan pundi-pundi uang. Karena itu adalah ladang yang subur bagi anak-anak yang punya masa depan yang jauh, lebih-lebih mereka usia menjelang produktif seperti itu. Mungkin pesan Pak untuk para pelajar? Ya, kalau bisa pesan saya, ini tetap harus ditindaklanjuti dan ini adalah awal yang baik pelaksanaan pada hari ini dan mudah-mudahan ini terus berjalan dan mungkin kepada para kepala sekolah SMK SMA juga tetap akan mendampingi ini, melepaskan siswa-siswa yang punya kemampuan tidak rangka mengolah atau memamerkan kreativitasnya dalam rangka kegiatan hal ini, sehingga mereka nanti kalau sudah berhasil udah tergantung di rumah aja, tinggal rezeki kehidupan bahagia di genggaman dan di jempolan itu aja sudah. Perlombaan ini menurut kacamata Wakapol Resta Banyuwangi sangatlah tepat sebagai media kampanye anti berita hoax, terutama di kalangan pelajar. Melalui perlombaan ini peserta bisa diarahkan untuk lebih memahami dan mengerti mana konten yang positif ataupun sebaliknya. Rekan-rekan sudah tahu terkait dengan berita hoax atau berita yang bohong, ini akan berbahaya manakala ini dilakukan. Dan saya terima kasih kegiatan teman-teman IJTI ada melakukan kegiatan pembelajaran kepada adik-adik baik SMP ataupun SMA. Dengan pembelajaran ini secara otomatis teman-teman dari IJTI akan mengarahkan mana konten yang kira-kira baik dan mana konten-konten yang justru sebaliknya. Karena jelas amanat undang-undang baik di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang ITE ataupun di KUHP pasalnya juga sudah jelas. Mohon dengan kegiatan ini kita sama-sama kampanye, kita tidak atau mungkin menolak terkait dengan berita hoax. Ya. Untuk memperoleh gagasan ketika mengembangkan kreativitas dalam membuat konten yang menarik, menurut Yusi Avianto, selaku Manajer Communication Affair PT Bumi Suksesindo, peserta bisa memperbanyak rujukan termasuk asupan membaca, menonton, dan sering bersosialisasi dengan sekitar.
Jangan hanya hidup dalam tempurung yang bisa membatasi ruang kreativitas para peserta. Kami dari BSI sangat mendukung acara-acara seperti ini karena ini kesempatan teman-teman muda kita mendapatkan ilmu dari para profesional untuk mengembangkan bakat mereka. Nah, padahal dan pada saat yang bersamaan kita tahu potensi Banyuwangi itu kan luar biasa. Mau alamnya, keseniannya, kulinernya. Artinya kalau mau bikin konten sampai sok itu juga nggak akan habis-habis. Nah, kebetulan ini kan ada kebutuhan ketemu dengan kesempatan. Nah, moga-moga dari sini muncul mau jurnalis, calon sineas baru yang bisa mengangkat potensi Banyuwangi. Kami mendukung sepenuhnya. Moga-moga hasilnya ini ya tidak klise. Jadi ketika berkata sekolahku hebat itu tidak yang bayangan umum. Jadi ya teman-teman punya gagasan yang ya sedikit-sedikit boleh sedikit nakal lah dalam tanda petik sehingga untuk mengungkapkan sekolah hebat. Jadi nggak lurus-lurus saja gitu loh cara penyampaiannya. Moga-moga ini bisa muncul. Tapi teman-teman kreatif itu biasanya punya banyak cara untuk menyampaikan sesuatu. Perbanyak rujukan artinya untuk bisa punya gagasan banyak itu kan kita harus berbanyak asupan ya. Banyakin baca, banyakin nonton, banyakin bergaul, banyakin bersosialisasi gitu kan. Kalau kita hanya hidup di tempurung kita ya apa boleh buat, yang kita ketahui cuma terbatas. Nah, semoga teman-teman mengajarnya juga memberi rujukan-rujukan contoh yang bagus seperti ini loh. Nah, dari situ teman-teman bisa cari sendiri. Lewat kegiatan ini, pihak panitia lebih mengajarkan peserta dalam bermedia sosial dengan baik, terutama memaksimalkan gawai yang dimiliki. Terlebih, saat ini banyak konten dibuat asal-asalan menggunakan gawai dan cenderung tidak terarah yang berlalu lalang di media sosial. Kemudian, hal itu justru membuat efek negatif di tengah masyarakat. Hari ini kita mengadakan technical meeting sekaligus pembukaan Lomba Video Kreatif Piala Wakil Bupati Banyuwangi 2021. Ini mengajarkan adik-adik untuk bagaimana bermedia sosial dengan baik, terutama dengan memaksimalkan gawai, yakni telepon seluler mereka. Kenapa seperti itu? Karena hari ini medsos selalu dipenuhi video-video yang selalu dibuat dari telepon seluler. Namun semuanya dibuat asal-asalan dan tidak terarah, yang akhirnya bukan memberi efek positif, justru malah memberi efek negatif kepada masyarakat. Kegiatan ini lagi-lagi kita ajarkan bagaimana bermedia sosial dengan baik. Mulai dari bagaimana membuat gambar dengan baik, yang enak dipandang, enak dilihat. Juga mungkin memberi caption-caption, musik, dan atau mungkin semacam cara menyampaikan sebuah gagasan melalui video. Dengan kegiatan ini para siswa di Banyuwangi bukan hanya bisa membuat video yang bagus, tetapi juga ikut bersama-sama pemerintah bagaimana memberikan sebuah branding yang bagus untuk lembaga pendidikan mereka, untuk diri mereka, keluarga mereka, bahkan untuk Banyuwangi ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Deklarasi. Bijak bermedia sosial. Bersama perangi hoak. Kami menolak segala bentuk berita bohong yang menimbulkan rasa kebencian, permusuhan, berlatar belakang suku, agama, ras dan antar golongan. 2. Akan menyampaikan berita yang benar sesuai dengan fakta yang terjadi. Tidak menyebar berita hoak dan fitnah. 3. Akan menggunakan media sosial secara bijak, santun dan cerdas. 4. Akan menjadi pelopor penyebaran konten positif demi menjaga situasi dan kondisi Kabupaten Banyuwangi yang aman dan damai. 5. Mendukung penindakan tegas kepada pelaku penyebar hoak.
Demikian, terima kasih. Baik, mohon izin tetap di tempat. Pelepasan burung pemakan ulat oleh Wakil Bupati Banyuwangi. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. 1. Baik, boleh kita